datang ke Tugu Pahlawan. Tidak lupa membawa topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka podcast hari ini. Selamat datang semuanya di podcast Kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan. Aku Putri Amelia, biasa dipanggil Amel. Hari ini aku dan teman-teman mau ngobrolin tentang arah dan sasaran sistem pendidikan nasional nih. Tapi tunggu dulu. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, aku bakal ajakin kalian semua buat kenalan sama kakak-kakak semua yang hadir di sini. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Intan dulu ya. Halo Kak Intan. Halo, nama gue Intan Fadia, biasa dipanggil Intan. Salam kenal Kak Intan. Mungkin selanjutnya ada Kak Jihan nih. Halo Kak Jihan. Halo, nama gue Jihan Najla Aziza, biasa dipanggil Jihan. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Jihan. Mungkin selanjutnya ada Kak Lisa nih. Tapi bukan Lisa Blackpink ya teman-teman. Halo Kak Lisa. Hai semuanya, gue Lisa Febrianti, biasa dipanggil Lisa. Halo. Mungkin selanjutnya ada Kak Citra nih. Halo Kak Citra. Hai Kak Amel, kenalkan nama aku Citra Rahmawati, biasa dipanggil Citra. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nah, sekarang kita udah pada kenal kan nih? Kalau gitu kita lanjut ke topik kita hari ini kali ya. Topik kita kali ini yaitu arah dan sasaran sistem pendidikan nasional. Pasti kita semua udah nggak asing kan sama yang namanya pendidikan? Biasanya ketika kita dengar tentang pendidikan, yang terbesit di otak kita itu pasti belajar di sekolah. Nah, padahal sebetulnya pendidikan itu nggak sesempit kita belajar di sekolah aja loh. Karena kita itu bisa belajar dari mana aja, dari siapa aja, dan kapan saja. Dan kita juga bisa belajar bahkan dari hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita. Ngomong-ngomong tentang pendidikan, teman-teman sekalian tahu nggak nih kalau di Indonesia sendiri pendidikan nasional itu didasarkan sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana pendidikan ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan juga punya tujuan lain loh teman-teman. Tujuannya itu untuk mengembangkan potensi setiap peserta didik agar nantinya dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bisa menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Nah, kita udah ngomongin sekilas tentang pendidikan nih. Kalau gitu, aku mau minta pendapat dari kakak-kakak yang ada di sini kali ya. Kalau menurut Kak Citra sendiri, pendidikan itu apa sih Kak? Dan kira-kira apa ya dampak dari adanya pendidikan? Oke, makasih Kak Amel. Menurut aku, pendidikan itu adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani ataupun di bagian jasmani. Dengan pendidikan, kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita. Dan juga, pendidikan bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Karakter dalam pendidikan itu sangat penting, yaitu guna menggali bakat-bakat tersembunyi pada masing-masing individu. Karena setiap individu pasti mempunyai potensi, bakat, dan kecerdasan di bidang yang berbeda-beda, dan tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Maka, melalui pendidikan karakter, kemampuan seseorang tidak ditentukan dari pintar atau tidaknya ketika berada dalam lingkungan pembelajaran. Diharapkan, pendidikan nasional dapat melahirkan pelajar Pancasila sebagai generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan zaman. Sebagai dampak dan akibatnya, dapat tercapainya angka partisipasi siswa yang tinggi, hasil pembelajaran berkualitas, serta kualitas pendidikan yang merata dan inklusif pada setiap jenjang pendidikan. Begitu Kak Amel. Wah, keren banget nih. Aku setuju sih ya sama pendapat Kak Citra tadi. Mungkin selanjutnya aku mau dengar pendapat dari Kak Jihan kali ya. Menurut Kak Jihan sendiri gimana nih Kak? Iya, baik Kak Mel. Menurut aku, pendidikan itu amat sangat penting. Karena melalui pendidikan kita dapat mengetahui dunia sekitar, mengembangkan perspektif kita dalam memandang aspek-aspek kehidupan, serta akan membantu kita dalam memandang dan beropini terhadap suatu hal yang terkait dengan kehidupan. Banyak orang berdebat, apakah pendidikan hanya jalan satu-satunya memperoleh pengetahuan? Ada yang mengatakan pendidikan itu proses untuk mendapatkan informasi seputar dunia sekitar. Sedangkan pengetahuan hal yang berbeda dengan pendidikan. Pendidikan juga membantu manusia menafsirkan berbagai macam hal yang dirasakannya. Pendidikan tentang pelajaran hidup karena mengajarkan manusia
manusia bagaimana berperilaku yang baik dan benar. Pendidikan juga penting untuk mengembangkan moral-moral manusia, mengolah kita menjadi individu yang lebih dewasa lagi, menjadi individu yang mampu mengambil sebuah keputusan dan merencanakan masa depan. Seperti itu, Kak Amel. Wah, keren banget nih pendapat dari kakak-kakaknya. Aku juga setuju banget nih ya sama Kak Jihan. Pendidikan itu pastinya nggak cuma tentang datang ke sekolah, belajar, kerjain PR dan tugas aja ya, tapi pengembangan moral dan karakter juga salah satu poin penting dari pendidikan nih. Mungkin selanjutnya aku mau tanya ke Kalisa kali ya. Menurut Kalisa, pendidikan itu penting nggak sih, Kak? Nah, kalau menurut gue, pendidikan itu sangat penting karena pendidikan memberikan manusia dalam setiap pelajaran dan pengalaman. Pendidikan juga penting untuk pertumbuhan ekonomi, dapat memupuk prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan, sehingga masa depan bangsa akan cerah di tangan-tangan orang yang berpendidikan. Pendidikan penting karena membekali manusia dengan semua yang dibutuhkan. Pendidikan sangat penting bagi pemuda Indonesia karena untuk meningkatkan dan memberikan informasi serta pemahaman mengenai ilmu pengetahuan yang ada kepada pemuda Indonesia untuk membentuk pola pikir yang lebih dewasa dan jauh lebih ilmiah serta kritis. Biasanya orang-orang yang berpendidikan, cara dia bertutur kata itu berbeda, menciptakan generasi muda yang cerdas karena hal ini tentu membanggakan bagi Indonesia sendiri. Jika pemuda Indonesia bisa menciptakan prestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kayak gitu, Kak Amel. Wah, keren banget ya ternyata teman-teman. Ada banyak banget nih ternyata manfaat dari pendidikan. Kira-kira gimana ya caranya kita bisa mensukseskan pendidikan di Indonesia? Aku mau tanya pendapat dari Kak Intan nih. Iya, Kak Amel. Menurut aku nih ya, di zaman era globalisasi ini seharusnya tuh generasi muda bisa dan harus mampu mengembangkan ilmu pendidikan agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Nah, untuk memajukan peradaban bangsa agar bisa berdiri lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman, sudah seharusnya kita tuh mengedepankan pendidikan. Dengan pendidikan yang baik yang didapatkan oleh anak-anak generasi bangsa, mereka akan mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, untuk perlu mensukseskan pendidikan nasional, kita perlu merumuskan dan mendeklarasikan visi pembangunan pendidikan nasional yang berkelanjutan setidaknya sampai 20 tahun ke depan. Lalu menjadikan guru sebagai pilar utama dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Caranya memastikan ketersediaan dan kebersediaan tenaga pendidik handal dan berintegritas. Lalu menghidupkan, mendukung, dan memfasilitasi terbentuknya komunitas dan gerakan pendidikan di tengah masyarakat. Serta yang terakhir, mengendalikan dan melakukan pembinaan kepada seluruh media dan siaran televisi untuk mendukung terwujudnya sistem pendidikan nasional yang baik. Gitu, Kak Amel. Nah, bener banget tuh. Jadi, buat kalian semua generasi penerus bangsa jangan pernah malas ya dalam menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Karena apa? Karena apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai nantinya, oke? Wah, ternyata keren-keren banget nih kakak-kakak semua yang udah hadir di sini. Makasih banyak ya untuk waktunya dan udah sempetin kasih pendapat di acara podcast kita hari ini. Mungkin segitu dulu kali ya pembahasan dari kelompok kami. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, nanti kita berjumpa lagi. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.